Saya udah mengatakan janganlah pakai sana dalam yang model jaring-jaring, emang mau nangkap ikan, saya bilang gitu. Karena itu kan tidak menangkap keringat kan. Percaya nggak? Percaya nggak? Ada yang ngomong, saya pernah ngambil ya di klinik Pak Sutri apa? Karena dibilang itu dompet, anaknya masukin koin 500 rupiahan ke situ. Ya Allah dong, takut banget. Bener gitu. Yang penting kan gocekannya. Dan si pria itu yang penting juga dia tahu titik-titik erogennya wanita. Bagaimana menyentuh, menjilat, meremas, mengusap. Ya kan, itu semua titik-titiknya kan ada petanya kan. Tuh dipelajari yang baik petanya ya para lelaki di luar sana. Tidak mungkin membesar kecuali dia sengat sama tawon kan, itu bisa. Gitu ya, kita bisa membesar. Katanya kan itu otot, kan otot tangan bisa digedein katanya. Nah, kalau mau latihan untuk memperbesar ototnya, itu bisa. Dokter Boyka apa kabar? Kabar baik, dokter cantik. Dokter Boyka bisa main ke podcast Reza Broto Asmoro. Ini suatu kehormatan loh akhirnya. Sama, saya juga senang bisa diundang di sini. Senang banget karena hari ini bakalan seru banget. Kita bakalan bahas banyak banget yang tabu ataupun yang itu ingin dia. tahu. Hal-hal yang tabu ataupun yang informatif tentunya ya. Kita bakalan bongkar semua yang lovely people pengen tahu seputar kesehatan organ intim ataupun seputar seksologi. Nah, mumpung lagi ada Dokter Boyka di sini, kita bakalan bahas semua yang akurat tentunya karena Dokter Boyka ini adalah seorang dokter spesialis kandungan sekaligus seksolog tentunya. Jadi udah pasti pahamnya banget ke arah situ ya. Dan sudah well known banget tentang ini gitu. Dan kita akan memulainya tentang pembahasan seputar kesehatan seksual nih, Dok. Ya, oke. Dimana ini sangat penting sebenarnya karena bagaimanapun juga organ reproduksi kita ini kan harus dijaga sedini mungkin untuk setiap individu gitu ya. Dan banyak orang yang justru masih meremehkan nih, Dok. Iya. Kenapa meremehkan? Karena ini organ yang ya tersembunyi nggak kelihatan dari luar. Reza, mobil aja diservis kan setiap kalau dinaikin 5 tahun. Nah, organ itu dinaikin seminggu berapa kali nggak pernah diservis kan? Karena nah, itulah maksudnya karena dianggap dia akan bisa membersihkan sendiri. Dianggap cuci luar aja udah cukup gitu kan, mandi maksudnya gitu. Emang sebenarnya gimana sih seharusnya nih? Jadi organ reproduksi wanita tuh kan bentuknya seperti sumur, ya kan dia. Nah kalau dia habis berhubungan intim ataupun apa kan kadang-kadang tersisa ya sisa-sisa dari sperma pria ya ataupun kalau sampai dia membawa penyakit pun kan. Ada akan di dalamnya. terbawa. Makanya mengapa angka-angka kalau yang namanya sexual transmitted diseases pada wanita tuh jauh lebih tinggi daripada pria. Kalau pria kan dia cuma nempel di batangnya dibersihin ini. Kalau dia kan terus di situ dan kemudian berkembang. Nah makanya gejala utamanya kan paling gampang itu adalah keputihan. Ya, paling sering ya terjadi. Paling banyak ya. Nah makanya daerah di situ pun perlu dirawat ya. Pertama kita harus tahu dulu bahwa dia itu pH-nya kan tertentu sekitar 4 ya. Kemudian kita juga harus tahu di situ ada lactobacillus ya kan. Kayak bakteri yang baik. Makanya kalaupun kita ingin membersihkan daerah di sana, tentunya harus menggunakan sabun ataupun pembersih yang pH dan itunya juga sesuai. Jadi khusus ya. Khusus gitu. Kalau misalnya pakai sabun mandi biasa, itu justru berbahaya. Karena? Bisa bikin kering. Kadang-kadang kan orang zaman dulu pakai sirih, pakai apa kan jadi kering di daerah situ. Kan maksudnya biar apa ya istilahnya? Keset gitu. Biar keset. Kita punya kalau mau keset sebenarnya kita juga ada pencuci ya, sabunnya yang namanya Wisma Jakani ini juga kita sesuaikan pH-nya dan sebagainya. Biar keset tapi pH-nya terjaga gitu ya. Karena saya bikin ini juga dulu tuh dasarnya adalah kita ingin membuat wanita Indonesia
sehat dan harmonis. Wede, ada kepanjangannya nih. Iya, WIS itu kepanjangan dari itu. Sehat itu banyak wanita Indonesia sehat tetapi tidak harmonis dengan pasangannya. Gitu. Masalahnya apa? Pada wanita darah di situ tidak terawat, ya. Kemudian yang kedua keputihan yang karena malu untuk diobatin akhirnya suami juga ngerasa nggak enak, kok becek ya, kok nggak keset ya. Iya, kan gitu biasanya loh. keputihan juga ada bau-baunya Nah, tertentu baunya gitu ya. juga nggak enak. Ya, jadi untuk menjaga kebersihannya itu kan banyak yang pengennya tuh keset Lebih gitu kan. keset, lebih bisa menjepit, ya kan. Terus bau di sekitar situnya juga lebih enak. Nah, untuk bau itu kita punya yang V-Fresh dan V-Scent yang ini nih. Nah, ini nih, ya mohon maaf ya, karena kan namanya hubungan suami istri itu kan daerah situ juga pengen dicium, pengen disentuh. Kalau dia tidak wangi kan juga kadang-kadang, nah Itu seperti dia. itu gitu loh. Jadi kalau untuk menjaga kebersihan organ intim itu tetap harus berarti Satu, menjaga ya menjaga daerah di situ dengan sabun yang tepat. sesuai. Menggunakan celana dalam yang dari katun yang bisa menyerap keringat. Saya udah mengatakan janganlah pakai celana dalam yang model jaring-jaring, emang mau nangkap ikan, saya bilang gitu. Karena itu kan tidak menangkap keringat kan. Ketiga, juga kalaupun mau menggunakan parfum harus parfum yang benar Yang gitu aman. loh, yang aman ya, yang aman, yang tidak mengandung alkohol tentunya. Dan keempat, kalau cebok juga jangan dari yang pakai dari belakang tuh ada sekarang tuh toilet yang pakai duduk terus tinggal diiniin karena dari belakang itu kotoran dari anus itu bisa masuk ke dalam vagina. Jadi harus dari arahnya dari depan Iya, ke belakang dari depan gitu ke ya, belakang. supaya kumannya nggak masuk Yes, gitu kan. betul. Terus untuk menjaga kebersihan organ intim ini kan juga harus dipelajari ya. Tapi Dipelajari. kan masalahnya nggak pernah diajarin di sekolah, di mana-mana tuh nggak ada. Karena yang mereka ngajarin. malu untuk ngomongin itu saja. Mereka tuh sampai bilang kalau ditanya sama anaknya itu apa? Itu dompet. Itu burung. Percaya nggak? Percaya nggak? Ada yang ngomong, Saya "Ah, pernah Mimi," ngambil ya di kan? klinik Pak Sutri apa? Karena dibilang itu dompet, anaknya masukin koin 500 rupiahan ke situ. Ya Allah dong, takut banget. Bener, itu infeksi sampai dong. infeksi dan sampai infeksi keputihan kan ini Kasian dibawa banget. ke saya, kasihan banget. Terus dia kan takut dok ini gimana selaput darahnya ya kalau nanti dia sudah berkembang kan dia masih kecil dia umurnya waktu itu 5 tahun nanti kalau udah lihat masa pubertas kita lihat kalau memang dia masih robek kita akan jahit saya bilang gitu. Ya jadi jangan pakai bahasa Jangan aneh lah ya. Miss V oke, Mr. P oke, Tapi vagina boleh. harus pakai bahasa sebenarnya iya, ya. penis Ya, boleh. penis ya, vagina gitu ya. iyalah. Kenapa itu harus- namanya bagian daripada pendidikan seks loh. Jadi harus dimulai dari umur berapa sih sebenarnya pendidikan? Pendidikan seks sejak anak mulai bertanya. Misalnya, aku datang dari mana? Kok tante itu hamil? Emang di dalam perutnya katanya ada bayi. Nanti keluarnya dari mana? Jawab aja. Keluarnya dari sebuah lubang yang ada di bawah. Biarkan anak-anak itu jangan dibohongin gitu loh. Karena anak-anak zaman sekarang apalagi mereka bisa tanya ChatGPT lah. Bisa takutnya nanya ke tempat yang Sana, salah iya. ya kan, malah jadi dapat Iya. informasi yang salah lagi Iya, gitu kan. betul. Munculnya konten-konten yang berbahaya. Berbahaya. lagi. Betul. Nah, kalau untuk pembersihan organ intim sendiri, nih, Dok, kan masa-masa pubertas gitu kan Iya. udah mulai berubah juga nih pH-nya, hormonnya Iya. gitu ya. Itu boleh nggak udah mulai pakai sabun-sabun? Oh, sangat dianjurkan Oke. sama kita. Pertama, yang diajarin kepada anak-anak yang mau masuk ke usia pubertas, satu, bagaimana menggunakan yang namanya Pembalut. pembalut. Jangan sampai kebalik. Oh, Ya. ada Kedua, yang kebalik ada ya? yang kebalik. Yang kedua, Iya juga ya. Nggak kepikiran karena sama saya. mamanya nggak pernah ngajarin, Iya, anaknya cuma iya, tahu iya. dari ini, pakai ini, dia beli sendiri, dia pakai kebalik. Iya. Ya kan? Kemudian yang kedua, mesti diajarkan bahwa itu adalah darah haid. Dan darah haid itu ya maksudnya bisa mengandung kotoran. Artinya kan disebut darah kotor, tetapi kamu kalau sudah haid, kamu harus sholatnya harus sudah mulai benar. Karena sudah mulai dihitung itu dosa pahalanya. Itu salah satu sisi spiritualnya ya tentang menstruasi. Kemudian yang paling penting adalah kalau kamu sudah haid, hati-hati. Kamu sudah bisa hamil. Jangan sampai pacaran yang nggak bener. Nah itu juga itu ada sisi pendidikannya ke mereka. Oke. Jadi
Nah, kalau ngebersihinnya pakai apa ya? Udah kasih aja misalnya anak-anak ini kan ini kan sabun yang bisa dipakai di setiap hari di rumah dan dipakai di luarnya saja gitu loh. Supaya dia juga ngerasakan kalau darah kadang-kadang haid itu kan dia darahnya lengket-lengket juga di situ. Nah, kita dibersihkan dengan cara menggunakan majakani seperti itu, Wis Majakani. Oke, kan kalau misalnya di daerah itu juga biasa udah mulai muncul bulu kemaluan. Yeah. Nah, itu biasanya juga menyimpan kayak kuman-kuman, bikin bau gitu. Itu sebenarnya boleh nggak sih dicukur? Sebenarnya Tuhan tuh menciptakan itu selain untuk tanda seks sekunder bahwa dia itu sudah mulai masuk akil balik. Satu lagi adalah untuk menyaring kotoran-kotoran yang masuk. Justru dia tuh menyaring. Jadi menjaga. Tapi kan kalau terlalu lebat juga kan katanya nggak enak kering-kering dan sebagainya. Oke, dipotong saja tapi dibob aja. Jangan sampai gundul-gundul pacul gitu loh. Iya kan kalau gundul-gundul pacul kan jelek. Tapi kan beberapa laki-laki tuh pengen istrinya yang gundul karena dia mungkin melihat ini masalah seksualitas. Tapi kalau dari sisi kebersihan tuh bagusan dipendek aja. Gitu ya, karena ada fungsi medisnya juga. Ada fungsi medisnya juga. Sebelum dia masuk ke liang vagina, dia tersaring dulu oleh yang namanya rambut-rambut itu. Nah, rambut-rambut itu juga harus selalu dikasih pembersih ini juga bisa. Karena apa? Kadang-kadang ada kutu. Saya pernah menemukan kutu rambut yang pindah dari rambut ke situ. Ya, itu karena mandi. Karena dia tidak membersihkan daerah di situ, tidak disabun. Karena beberapa anak-anak itu takut untuk daerah-daerah situ karena orang tuanya mungkin memberikan petunjuk bahwa awas lo nanti itu daerah di situ tuh nggak boleh sampai itu robek nanti selaput darah. Jadi mereka takut. Nah, pernah saya dapat pasien juga yang remaja-remaja itu sampai keputihannya banyak. Ternyata itu keputihannya karena tidak pernah dibersihkan di situ. Karena saking takutnya. Selaput darahnya. Saya bilang selaput darah itu bisa robek ya ke anak itu atau ke orang tuanya kalau kemasukan benda tumpul. Kalau cuma dengan dibersihkan begitu digosok-gosok nggak akan robek. Nah, namanya juga selaput keras. Gitu loh. Jadi banyak yang salah informasi. Nah, mudah-mudahan di informasi ini bisa meluruskan gitu loh. Benar. Jadi tetap harus dibersihin pokoknya intinya jangan sampai yang namanya penyakit infeksi ini seperti keputihan tuh muncul apalagi kutu gitu ya. Perempuan tuh makanya jadi dokter kandungan tuh paling enak. Penyakitnya nggak banyak gitu loh, cuman keputihan. Tapi yang kena banyak. Tapi yang kena banyak. Jenisnya nggak banyak tapi orangnya yang kena banyak. Aduh. Tapi apa dampak negatifnya sih? Kan banyak yang nyepelein nih, Dok. Putihan nih banyak yang kena tapi sepele gitu. Padahal efeknya panjang. Satu yang paling sering sekali di klinik Pasutri ya di Tebet itu adalah mereka susah punya anak. Karena kan dengan adanya keputihan itu kan dia bisa ascendant infection. Jadi kalau kita bilang nih Bu, kadang-kadang merasa udah kemana-mana misalnya gitu. Ternyata diobatin keputihannya aja sekian lama nggak punya anak hamil. Karena kan dengan adanya keputihan itu si sperma kan terendam oleh cairan keputihannya itu nggak bisa berenang dia. Gitu cuma gara-gara jadi kan cuma kadang ada yang udah sampai bayi tabung segala macam. Padahal cuma sesimpel itu. Ya ampun. Makanya pemeriksaan zaman dulu itu kita di kedokteran itu selalu harus melakukan yang namanya spekulum. Dilihat. Kan orang-orang suka ngomong USG aja lah, Dok. USG aja lah. Nah, itu tuh nggak bener. Dengan cara USG aja itu kita kan hanya melihat dari perut ya, ataupun kalaupun dimasukkan USG-nya nggak kelihatan cairan keputihannya. Jadi dilihat dulu kita namanya ada yang namanya cervicograph. Kita lihat dulu, kemudian kita lihat tuh nih Bu ya, lihat kan di TV tuh keputihannya segini banyak. Ini yang membuat ini begitu ya. Ya udah kita obatin, biasanya kita suntik, kita supaya cepat sembuhnya. Ini biasa kasus-kasus infertility. Gitu loh. Ternyata ada hubungannya. Ada hubungannya satu. Yang kedua, kalau infeksinya HPV bisa kanker. Itu kita makanya juga makanya kita di Pasutri itu kita juga ajak orang-orang untuk melakukan vaksinasi dengan biaya dokternya atau susternya, ADM-nya gratis, hanya beli vaksinnya saja sesuai dengan harga yang ada. Karena ya
kan pasti Reza tahu Jupe kan? Almarhum. Ya, almarhum. Nah, itu kan juga kena. Dia pernah ngomong sama saya, dia bilang, gimana ya kalau untuk mencegah jangan sampai orang kena. Dia bilang gitu. Ya udah, kita bikin juga di Pak Suti. Jadi orang-orang kalau ke Pak Suti cuman saya beli vaksin, minta disuntikin, minta di Iya, gitu. terus Ya, itulah salah satu apa sih ya. CSR lah gitu loh. Karena kita mau nanya, ini berkaitan dengan yang banyak beredar di masyarakat nih, Dokter Boyke. Jadi ada yang bilang, ini kalau misalnya kita banyak berolahraga, ini olahraga berat nih. Ini yang olahraga berat di sini nih ya kan. Lagi sekarang di musim padel. Iya, saya lagi suka padel. Oh iya? Tapi nggak berat-berat amat. Nggak berat-berat amat, ya. Ini ada kaitannya kah dengan hasrat seksual? Nah, ini apakah ada penjelasannya dari sisi medis? Karena katanya kalau orang yang olahraga berat, hasrat seksualnya menurun malah. Betul. Betul itu, Dok. Kadang-kadang kita harus tahu bahwa untuk seks itu butuh 100 sampai 200 kalori. Oke. Nah, ketika orang main padel tuh dihabiskan energinya atau main olahraga, sisa hasratnya tuh menjadi menurun karena kan otomatis kan kalori energinya sudah kepake. Makanya olahraga boleh, tapi tidak boleh sampai terlalu lelah. Justru olahraganya itu olahraga yang kardio atau gym yang ya sedang-sedang aja lah. Tapi kalau padel kan kadang-kadang menguras tenaga kan. Padel, tenis itu juga kan bulu tangkis juga kadang-kadang. Nah itu bukan hanya pada perempuan, pada laki-laki juga begitu. Saya banyak mendapatkannya seperti itu. Gitu loh. Apalagi laki-laki itu kan umur 34 tahun itu sudah turun yang namanya testosteronnya 1%. Sehingga ketika memasuki andropause biasanya 60-an itu tuh sudah tinggal 75% atau ditambah dengan kebiasaan buruk, makan yang jelek, lemak, gorengan, santan, ditambah dengan nasi yang kebanyakan, ditambah itu akhirnya testosteronnya tinggal separuh. Terjadilah disfungsi ereksi. Makanya kita punya yang namanya ProLQ nih. Aku ini udah minum 20 tahun loh. Ini yang membuat stamina aku tetap bisa naik gunung apa ini. Baru naik gunung dari mana, Dok, kemarin? Labu, 3.000 meter. Aku sempat ke Cina itu naik yang 5.000 meter yang namanya Dragon Mountain. Widih. Tapi karena ya stamina itu mesti dijaga karena saya tahu bahwa itu adalah kekurangan testosteron. Jadi ya kita mesti konsumsi testosteron, tapi testosteron yang alami, jangan yang dari kimia. Karena kalau kimia, lihat pada orang-orang yang nge-gym dan sebagainya, itunya malah mengecil kan. Karena testosteron dari luar akan menurunkan testosteron endogen. Makanya kita bikin yang darah. Inilah yang namanya obat herbal Purwoceng. Purwoceng itu hanya tumbuh di Dieng, Bromo, sama Tengger. Di seluruh dunia cuma ada di Indonesia. Dan kita sudah teliti. Ini ada penelitiannya di UGM, di UI, di IPB. Ternyata Purwoceng ini mengandung testosteron yang bagus keadaannya dibandingkan dengan herbal-herbal yang lainnya. Karena ini herbal, tentunya dia tidak berbahaya untuk kesehatan. Jadi saya selalu makan ini untuk menjaga tetap stamina ya. Karena kita untuk laki-laki tuh testosteron tuh perlu banget gitu loh. Bukan hanya untuk fungsi ereksi yang bagus, untuk hasrat, untuk motivasi, tapi juga untuk kemampuan memutuskan, melihat masa depan. Itu perlu testosteron. Untuk perkembangan otot juga perlu testosteron. Untuk menghindarkan rambut botak itu juga perlu testosteron. Iya. Gitu loh. Ternyata menurun nih hasrat seksualnya. Hasrat seksual, ya. Emang menurun itu kadarnya berapa sih? Mungkin kan setiap orang punya pandangan yang berbeda. Emang harusnya berapa? Emang ada patokannya, Dok? Ini kita berbicara pada 85% seluruh penduduk di dunia. Ya. 20-30 tahun itu hubungan seks itu 3-4 kali. Jadi seminggu. Tapi kalau sudah 30-40 udah mulai seminggu 2 kali. 40-50 seminggu 1-2 kali. 50-60 sudah 1 kali. 60 ke atas 2 minggu sekali juga nggak apa-apa. Tapi 1 kali minimal bagus. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan prostat. Dari hasil penelitian menunjukkan kalau kita mengurangi hubungan seks yang rutin itu seminggu tidak misalnya ya atau kurang dari seminggu 2 kali, prostatnya akan mengalami hipertrofi karena hormon epiandrosteronnya itu penelitian ya itu akan
aktif dan membuat prostatnya lama-lama bengkak. Oke. Gitu loh. Jadi penting sebenarnya Justru ya. penting. Oke, Dan jadi kita jangan juga tidak disepelekan. mewajibkan harus seminggu sekian kali. Kalau udah 40-50 tahun seminggu 1-2 kali is okay, gitu oke. loh. Karena itu berdasarkan hampir semua di dunia. Yang paling tinggi itu sebenarnya Perancis. Yang paling jelek itu Hong Kong. Singapura tuh seksnya turun banget. Daerah Asia. Tapi kalau Perancis yang bagus itu, kemudian juga Italia itu juga bagus. Dia bisa melebihi lah nilai-nilai kita. Oh gitu. Gitu Kalau loh. kaitannya sama durasi ngaruh nggak? Lama waktu. Lama waktu untuk melakukan hubungan seks. Rata-rata kan kita sebut namanya ejakulasi dini kalau kurang dari 3 menit. Tapi itu udah yang rada-rada berat. Tapi kalau bisa sih 5 menit itu udah oke. 5-6 menit udah oke. Karena 60% wanita sudah mencapai orgasme pada 6 menit. Pada 7 menit itu sudah 80%. Dan pada 9 menit sudah 85%. Di atas itu ada yang sampai 15 menit, yaitu makanya diberikan terapi. Kalau misalnya terlalu lama wanitanya orgasme juga kasihan kan, si prianya capek juga. Ya kan? Nah, biasanya datang juga tuh biasanya pasien ke pasutri, dan biasanya kita terapi. Kita terapi dengan, kita di sana itu ada yang namanya kursi Velux. Kursi Velux itu untuk membuat tubuh wanita ini menjadi peka, ya. Mereka-mereka yang rada-rada frigid, yang rada-rada susah orgasme, kita fisioterapi. Kursi Velux itu penemuan terakhir juga di dalam bidang seksologi. Kita dudukkan mereka di situ, kemudian berjalan semuanya. Yang laki-laki untuk ejakulasi dini, yang perempuan untuk memudahkan mencapai orgasme. Emang kalau kejadian seperti itu tuh kira-kira penyebabnya apa dok biasanya? Paling banyak sih kecapean, kelelahan dan stres. Kita tahu kalau stres itu kan mengakibatkan hormon kan yang namanya epinefrin keluar, dan dia akan mengakibatkan pembuluh darah kan menyempit. Sementara untuk orgasme kan pembuluh darah harus melebar supaya hormon endorfinnya keluar, karena itu. Biar sensitif juga ya biasanya. Nah, kita duduk di kursi Velux itu, saya juga pernah nyoba gitu loh. Itu enak banget memang, kayak dipijit semuanya, dan kita merasa lebih lebih happy gitu loh. Ditambah kalau kita memang melihat pasien-pasiennya ini ada gangguan di dalam stresnya terlalu banyak, biasanya target-target tidak tercapai, dolar naik, penisnya malah yang turun, gitu kan, itu kan terjadi itu ya. Nah, itu biasanya kita juga berikan aromaterapi yang mengandung bahan-bahan untuk merelaksasi. Biasanya di aromaterapi sebentar aja mereka udah bisa, dok pagi-pagi saya udah bisa ereksi, udah bisa menggauli pasangan saya. Nah, itulah. Kalau aromaterapi yang katanya bisa merangsang apa, kayak hormon-hormon kayak feromon apa segala itu beneran nggak sih? Aromaterapinya harus betul-betul aromaterapi yang bekerja memang betul harus merangsang endorfin. Harus mengakibatkan hormon-hormon yang bekerja, hormon-hormon oksitosin, gitu ya? hormon cinta, hormon serotonin yang begitu-begitulah, gitu loh. Oke. Pertanyaan yang cukup sensitif yang sering kali ditanyakan ini terkait juga tadi dengan pertanyaan awal masalah kesehatan reproduksi, yakni misalnya kan ada masalah disfungsi ereksi nih pada pria, atau tadi ada vaginismus pada wanita gitu ya. Sebenarnya kapan sih seseorang itu harus mencari bantuan? Jadi kan disfungsi ereksi ini ada yang dari awal udah lemes, ada yang tengah-tengah bagus, tapi pas mau masuk malah lemes, kayak takut sama Miss V, jadi ya roboh ya. Kemudian ada juga ereksi tapi nggak keras-keras banget. Nah, di dalam kondisi seperti itulah dia harus meminta pertolongan, jangan ditunggu. Kadang-kadang karena malu, ya makanya kenapa sih saya bikinin Pro-Elki, karena banyak sekali orang-orang yang malu untuk berobat ke seksolog, untuk berobat masalah-masalah seks. Mereka pengen malah nyarinya otak monyet lah, empedu kobra lah, empedu kobra. Apa beneran otak monyet beneran? Iya, yang mentah katanya monyet itu dipotong. Aduh ya ampun. Itu memang gila tuh orang-orang. Udah gitu cula badak, udah badak 3 berapa biji, kan diambil dikerok-kerok. Apa bedanya cula badak sama tanduk kambing? Kan sama isinya. Tapi kan orang-orang kan percayanya seperti itu. Mungkin karena nggak tahu gimana ya, atau malu itu tadi ya. Dan satu hal juga ya, saya sering mengatakan kepada mereka-mereka itu untuk bisa menjaga kondisi ya. Nah, kita punya sih yang namanya kan
karena makanan sekarang kan banyak yang fast food gitu ya, yang langsung kita bikinnya ini protein yang terbuat dari apa coba? Dari ikan gabus. Itu paling tinggi proteinnya. Albumin ya? Albumia. Nah ini kan bagus untuk yang laki-laki juga, apalagi mereka-mereka yang merokok dan sebagainya. Tapi juga albumia ini kalau saya lebih banyak kepada supaya anaknya nggak stunting nanti melahirkan, ASI-nya tetap bagus, penyembuhan luka, bekas seksual dan jadi lebih cepat. Kemudian juga selain ASI-nya bagus juga kan kita harapkan ibunya pulihnya juga cepat. Nah, ini favorit saya nih sebenarnya sebagai dokter kandungan ya. Apalagi bagi mereka yang mau proses punya anak. Karena kan banyak sekali wanita-wanita yang kekurangan asam folat, anemia dan sebagainya. Sementara protein ini perlu banget gitu loh. Termasuk juga oleh pria-pria. Pria-pria yang ya artinya kan kalau kekurangan protein juga ingat loh, sebagian besar sperm dan sebagainya kan terbentuk dari protein juga gitu loh. Ini kalau misalnya kekurangan protein juga pasti akan ngaruh ya dengan kualitas sperma. Tapi kita ada nih Pronimil ini aku dapat dari mana coba? Apa itu? Dari Jogja aku dapat ramuannya. Yang ramuan dari Jogja kita pakai Pronimil. Pronimil ini khususnya bagi mereka-mereka laki-laki yang merokok. Laki-laki yang suka begadang. Jadi kalau pas diperiksa tuh oligo, azospermia, oligo, gerakannya juga jumlahnya sedikit, gerakannya lemah. Kemudian juga asteno lemah, kemudian terato bentuknya abnormal ya udah pakai Pronimil. Biasanya saya dapat 2 atau 3 kali minum itu kita periksa spermanya jauh lebih baik. Nah ini pasangannya ada namanya Femita. Femita itu yang ini nih. Banyak kan sekarang mungkin Reza juga pernah dengar yang namanya PCO. Polycystic ovarium. Banyak karena apa? Karena kan hormonal makanan mereka ayam-ayam broiler. Suntik-suntik ya? Suntik-suntik. Belum lagi kadang-kadang menggunakan pengawet-pengawet dalam makanannya. Akhirnya kan gemuk, kemudian beberapa berbulu, kemudian juga mensnya jarang-jarang, kemudian kadang-kadang timbul kumis, timbul jerawat, kita sebut langsung PCO. Nah ini membantu khususnya untuk mereka-mereka yang PCO yang telurnya kecil-kecil pas kita USG nggak pernah bisa matang, nggak pernah bisa dibuahi. Nah kita bikin ini dapat rahasianya kalau nggak salah dari Madura. Gimana kalau kali ini kita ngomongin tentang fantasi seksual? Senyum-senyum semua di sini. Kalau tentang keinginan seks yang tidak biasa, gimana menurut Dokter Boyke? Itu, emang sebenarnya sekarang kita mesti bedain dulu fantasi ya, ataukah itu parafilia, penyimpangan. Itu kadang-kadang bedanya tipis banget gitu loh. Hanya bedanya pada penyimpangan memang ada dasar. Ada dasar memang kepribadiannya sudah menyimpang gitu loh. Kayak fetish itu sudah penyimpangan. Fetish itu sudah penyimpangan. Meskipun ya fetish itu kan terangsang dengan benda-benda yang non seksual. Kaos kaki. Jadi ada orang yang mau hubungan seks, nyium-nyium dulu kaos kaki. Mending saya punya pasien yang nyium-nyium dulu popok bayi. Ada. Serius? Iya serius. Ada yang mesti nyium lap, tapi lapnya tuh bukan yang bersih, yang udah dipakai ngebersihin. Terus dia jadi bergairah. Kan gitu. Aneh. Itu sih memang sudah aneh ya. Nah, hal-hal yang seperti itu kan ya kita mesti ngelihat juga kenapa latar belakangnya. Tapi kalau kita tanya sampai detail-detail juga kadang-kadang mereka lupa. Ya. Mungkin saja mereka melihat pada waktu kecil mamahnya pakai stocking. Kemudian sebagai anak laki-laki dia lihat betisnya, lihat itu dia terangsang. Tapi udah gitu lupa. Nah di dalam bawah sadarnya dia akan tertarik pada hal yang seperti itu. Gitu loh. Tapi jadi itu sudah termasuk penyimpangan. Sudah penyimpangan. Batasnya gimana dong Pak untuk fantasi seks yang masih dasarnya ada penyimpangan enggak? Sampai dia tuh harus kalau mau hubungan seks harus lihat kaos kaki dulu. Kalau itu sesekali saja, sesekali pasangannya pakai kaos kaki atau pakai kebaya merah ya misalnya. Bisa pakai kostum, pakai kostum baju itu dinas ya baju dinas. Itu masih boleh. Itu adalah bagian dari fantasi. Misalnya
suaminya tuh suka banget sama anak-anak SMA ya, istrinya mesti pakai seragam, pakai tulisan Itu nggak OSIS. penyimpangan dok, Itu sama enggak, anak SMA. itu hanya bagian fantasi Oh, oke. aja. Tapi nggak Kan pedofil, sesekali kan, cuman sesekali Oke, oke, kan. oke. Pakai seragam SMA, rambutnya dikuncir, ya kan. Ada tulisan OSIS. Ada juga wanita yang bilang, saya tuh dulu naksir polisi tapi tidak kesampaian. Ya udah, suruh suaminya di Senen beli seragam polisi, kok bilang gitu. Tinggalkan dia ketika dia dibuka tuh seragamnya terangsang sih istri, itu masih boleh lah. Itu bukan penyimpangan, karena kan sesekali. Gitu loh. Ini ada satu pembahasan juga yang banyak ditanyakan oleh tim saya para pria ini, ya kan? Tapi, tetap aja mereka pengen kan ya, tertarik dengan banyak iklan-iklan dok di luar sana dengan metode pembesaran penis yang diklaim aman dan efektif. Enggak ada. Ada tuh katanya. Saya udah sampai saya tuh beli pengen tahu kan ini tuh apa, isinya apa, dari mulai daun gatal-gatal, dari mulai lintah Papua, dari mulai yang dari sana juga lintah kerbau dari Dayak, terus ada juga yang minyak-minyak dari luar negeri juga, dari China, semua dari Brazil, dari apa, enggak ada. Tidak ada, bener itu. Karena kita mau digedein apanya? Kan dia tidak mungkin membesar kecuali dia setengah tawon kan, itu bisa gede, kita bisa membesar. Katanya kan itu otot, kan otot tangan bisa digedein katanya. Nah, kalau mau latihan untuk memperbesar ototnya, itu bisa dengan cara si pria itu pagi-pagi dia bangun, kemudian dia melakukan masturbasi. Ketika dia ereksi, kemudian dia senam Kegel, jepit tahan sampai dia lemes lagi. Emang cowok bisa senam Kegel dok? Ya itu perlu untuk ejakulasi dini kan. Kalau terapi ejakulasi dini adalah salah satunya dengan senam Kegel, dan setelah 8 minggu biasanya dia akan baik. Kalau medis emang ada, kan diajarin ya yang kita itu di bedah kan? yang tadi, tapi nggak usah juga lah gitu. Yang penting kan gocekannya, dan si pria itu yang penting juga dia tahu titik-titik erogennya wanita, bagaimana menyentuh, menjilat, meremas, mengusap. Ya kan, itu semua titik-titiknya kan ada petanya kan. Tuh dipelajari yang baik petanya ya para lelaki di luar gitu sana. Loh. Dan kalau dipelajari petanya itu kan otomatis si wanitanya udah cepat orgasme. Dia sudah tidak memperhatikan lagi apa penisnya bagaimana, masuk atau enggak, dia udah enak kan gitu loh. Meskipun beberapa penelitian kita pernah bandingkan ya, penelitian di Inggris ini ya, juga diberikan ternyata bukan yang panjang tapi yang lebih tebal katanya, yang memberikan kepuasan itu, yang pendek dan kekar. Wow, pendekar. Dok, ejakulasi dini ini kan hubungannya selalu dengan pria gitu ya. Nah, bagaimana dengan wanitanya nih? Ya, wanita itu bisa ejakulasi. Itu kan orgasme pada wanita tuh ada 2 macam. Pertama adalah clitoral orgasm. Itu hampir 99,9% hampir semua wanita. Ya. Nah, tetapi ada yang orgasme kedua. Namanya adalah orgasm G-spot. Ya, G-spot itu letaknya tidak semua orang punya ternyata. Hanya 70% wanita yang punya. Nah, titik itu ditemukan oleh yang namanya Dr. Grafenberg dari Jerman. Nah, kalau titik itu dirangsang oleh pria, oleh tangan atau oleh Mr. P-nya, maka si wanita itu akan mengalami ejakulasi, menyemprot seperti kencing. Tapi bukan air kencing dan bukan juga cairan-cairan yang lain ya, tapi cairan-cairan mirip dengan cairan prostat, tapi tidak sama juga. Nah, itu dianggap oleh Dr. Grafenberg itu adalah pada wanita tapi prostat yang tidak berkembang karena dia menjadi menjadi vagina. Nah, orgasme itu kalau digabungkan keduanya maka wanita mengalami the whole body orgasm. Artinya orgasme yang sempurna. Gitu loh. Tapi kalau bedanya yang satu tajam, cepat dan ini, tapi yang satu ini lebih perlahan ya, lebih lambat tapi lebih lama dinikmati. Itu bedanya antara ejakulasi pada wanita, dan ada cairan yang diejakulasikan yang mirip dengan air kencing. Tapi kalau untuk waktu yang tepat untuk berhubungan ada nggak?
Saya selalu mengatakan kalau mau mengikuti siklus sirkadiannya, itu paling bagus testosteron itu diproduksi ketika jam 2, jam 3 kan. Jadi serangan fajar paling bagus. Oh, ya. waduh. Ngantuk ya, Dok? Tapi kan orang-orang udah tidur dulu. Tapi ya gimana? Nanti setelah itu bisa mandi berdua kan, baru sholat subuh gitu loh. Romantis ya, Iya, Dok. seperti itu. Kalau mau ikut siklus, tapi sebenarnya seks itu kapan aja, dan kita gak usah pakai, kecuali ya bagi mereka-mereka yang memang kekurangan waktu, kita tetap harus jadwalkan. Ada yang terjadwal, ada yang quickie sex. Quickie sex tuh yang spontan gitu loh. Oh, oke. Jadi kan karena ada waktu-waktunya, Iya. baru yang dijadwal. Tapi yang ya udah kalau udah pengen, Ya udah ya. gitu. Tapi tetap ada jadwal, karena jadwal itu dua-duanya, yang satu pergi ke salon si istrinya supaya tetap cantik, yang prianya juga wangi, nggak ngerokok, kemudian juga mungkin dia juga minum jus pada hari itu, kemudian juga kelihatan yang merawat diri lah, pakai pakaian yang bagus, ya kan? Itu kan tetap ada terjadwal, seminggu sekalinya ada, tapi yang selebihnya quickie sex. Dan untuk yang terjadwal itu mesti dua-duanya janjian, nggak boleh lembur, nggak boleh pulang malam, kemudian juga sama-sama mempersiapkan diri secara physically, secara mentally juga. Oh, itu ya penting ya? Ya penting. Bukan cuma fisik, tapi mental juga dong. Penuh dengan cinta. Siapa tahu dia bawain kembang kan, mau sampai ke rumahnya, dia beli cuma beberapa mawar biji, dikasih tahu 2 biji ke calon ke istrinya kan. Jadi kalau tahun pertama masih sih, Dok, kayak udah 15 tahun Ya udah jangan, lupa, Dok. kalau bisa sih tetap dipelihara. Makanya saya selalu mengatakan suami istri itu yang harus diingat itu 3. Apa tuh, Dok? Ulang tahun istri, ulang tahun suami, ulang tahun perkawinan. Itu harus. Karena 3 itulah yang bisa mengikat ya. Waktu itu saya belajar di Belanda dengan Profesor Colin namanya. Waktu kita dalam round table discussion, dia mengatakan, kan saya tanya, what is the most important between spouse in marriage? Saya bilang. Dia bilang, number 1, Profesor Colin, Dr. Dian, dia panggil saya Dian, is attention. Number 2, Prof, number 2 is attention. Number 3, saya kejar terus kan. Number 3 is attention and then communication. Jadi perhatian antara, termasuk ulang tahun. Kecil lah, nelpon suami lagi di mana, udah sholat belum, makannya sama apa. Mungkin kelihatannya sepele, tapi itulah yang sebenarnya bisa mengikat perkawinan. Attention, 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 and then communication. Oh, wow, keren banget. Ini tipsnya mahal banget loh, praktekin ya. Mesti dipraktekin dong. Karena ini sebenarnya yang paling sulit adalah prakteknya. Ya, prakteknya, teorinya banyak, prakteknya yang kadang-kadang males. Ini coming ya kan? from Dr. Boyke yang sudah segudang pengalamannya, perkawinannya juga sudah. Nanti aku perkawinan Desember ini 40 tahun. 40 tahun. Keren. Oke. Sebelum kita mengakhiri perbincangan, boleh nggak kita main game sedikit? Oh, boleh. Langsung jawab aja ya, Dok ya. Ini pertanyaannya tinggal dijawab ya atau tidak. Seks di malam hari lebih baik daripada pagi hari, ya atau tidak? Tidak, lebih baik pagi hari. Tuh, tadi serangan fajar ya, Lovely People ya. Oke. Puasa bisa meningkatkan gairah, ya atau tidak? Tidak. Puasa justru menurunkan. Penelitian di klinik Pak Sutri, frekuensi hubungan seks pada saat puasa menurun sampai 50%. 1 kali ciuman bisa menularkan penyakit, ya atau tidak? Iya, kalau pasangannya memang ada, misalnya pasangannya lagi flu, virus itu akan menularkan. Cuman dari 1 kali. Penyakit menular seksual? Iya, makanya kalau kita mau melakukan variasi seks seperti oral, begitu juga pastikan pasanganmu bersih. Dan hanya dilakukan oleh suami dan istri, jangan sama ani-ani. Foreplay kelamaan bikin turun hasrat, ya atau tidak? Iya. Ya. Ya, makanya foreplay itu dibatasin. Rata-rata sekitar 7-10 menit. Oke. Tapi foreplay yang efektif. Jangan foreplaynya itu asal-asalan, titik-titiknya tidak terangsang. Dan ketika foreplay itu gunakan semua panca indera. Usapan, ciuman, sentuhan, mata, dan sebagainya, penciuman, semuanya digunakan. Itu baru efektif. Itu justru membangkitkan gairah. Jangan kelamaan. Rokok mentol membuat mandul, ya atau tidak? Iya.
Semua rokok kayaknya. Semua rokok. Nggak cuma Bukan mentolnya, rokoknya itu sendiri, nikotinnya sendiri menyumbat pembuluh-pembuluh darah di penis. Ereksinya terganggu. Kemudian menyumbat pembuluh-pembuluh darah di testis dan merusak kualitas sperma. Oke, wah seru banget. Terima kasih banyak Iya, Dr. sama-sama. Boyke. Banyak banget yang kita baru tahu insight-insight seputar dunia yang selama ini kita takut ya membahasnya karena Tapi dianggap tabu. kenapa harus takut? Orang itu kebutuhan kita sehari-hari kok. Betul, karena ini sebenarnya pengetahuan yang harus kita Iya. pahami bersama. Terima kasih juga sudah mengenalkan produk-produk luar biasa mudah-mudahan dari ini bisa Wish. bermanfaat Iya. ya. Saya senangnya adalah produk-produk ini 100% 100 herbal, halal, dan beberapa ada foto aku loh. Wih. Karena banyak Ini- banyak yang mengidikan. Apa? Ini- Banyak suka takutnya ada yang memasukkan tuh kan, makanya oke. kan dikasih. Jadi biar tahu produknya Iya. asli belinya di mana, Dok? Belinya bisa di kita punya www.wishboyke.id. Oh, udah Itu pasti asli di itunya situ itu ya. pasti asli, atau kan aku punya Instagram juga @drboyke_dianugraha. Oke. Nah, itu juga kan ada bio IG-nya. Nah, di situ juga bisa dapat Wish. Atau kalau misalnya di toko Orange, ya itu bisa di Wish Official Store. Oke. Gitu loh. Terima kasih banyak semuanya yang sudah menyaksikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih banyak Dr. Boyke. Sama-sama. Sampai bertemu Sehat lagi. selalu ya buat Sehat Resa selalu. juga. Dan harmonis selalu bersama dengan pasangan.